Check the mic and make sure it sound right, boys. Ini adalah sebuah moge cafe racer yang nyaman banget, bahkan kalau kalian sultan nih bisa buat dipakai harian. Penasaran motornya kayak apa? Yuk, bersama Golf 9 kita bahas bareng. Ini dia Moto Guzzi V73 Racer. Motor ini sebenarnya bukan motor baru-baru banget di Indonesia, karena motor ini meluncur pada tahun 2020 kemarin, tepatnya di bulan Desember. Berarti udah sekitar 5 bulan lah sampai saat ini. Dan saat ini Moto Guzzi udah genap berusia 100 tahun nih. Jadi selamat ulang tahun buat Moto Guzzi. Dan juga ternyata motor ini adalah motor yang sangat sentimental karena diluncurkan bertepatan pada 100 tahunnya Moto Guzzi, dan juga motor ini udah 10th anniversary nih. Jadi V7 Racer ini sekarang udah 3 generasi karena ini adalah V73 Racer. Jadi pertama kali V7 Racer yang keluar adalah di tahun 2011. Nah, pada saat munculnya V7 Racer itu udah bentuknya kayak gini nih, yaitu Clubman Racer gitu, atau kalau anak-anak sekarang nyebutnya Cafe Racer ya. Dan ubahannya mungkin nanti kita akan jelaskan, tapi kurang lebih auranya kayak gini banget nih. Nah, kalau kita lihat di kelasnya, Moto Guzzi V7 ini adalah moge yang paling low entry atau paling murah, karena kakaknya ada V9 dan juga yang versi adventure-nya ada V85TT. Jadi Moto Guzzi sekarang hanya ada 3 line up, dan ini salah satunya yang paling murah. Akan kita bahas saat ini. Yuk, daripada panjang kayak lebar, kita bahas satu persatu dari bagian desainnya dulu. Nah, untuk Moto Guzzi V7 ini sejarahnya panjang banget karena sejak tahun 1967 udah dikeluarkan. Dan desainer pertamanya adalah Giulio Cesare Carsano. Desain itu masih kepake sampai sekarang, apalagi untuk yang racernya ini. Dari generasi awal sampai generasi ketiga ini masih agak mirip-mirip. Cuman bedanya di depan dia pakai fairing. Kita ke depan dulu, kita lihat. Yang tadi gue bilang fairingnya ini jadi sekarang cakep banget, dan juga ada stiker warna merah di sini lengkap sama ada grafir tulisan 10th anniversary-nya. Menandakan motor ini adalah edisi khusus nih. Di balik fairingnya ini, lampu depannya, lampu utamanya beda sama generasi kedua yang masih pakai bola halogen. Ini lebih canggih. Dia pakai lampu yang udah LED, lengkap ada DRL-nya nih, atau daytime running light-nya. Bagian atas untuk lampu dekat, bagian bawah untuk lampu jauhnya. Dijepit juga sama lampu sen kiri kanan yang udah juga pakai lampu LED yang dot gitu bentuknya. Kalau kita kembali ke bagian samping, yang tadi gue bilang motor ini selain sentimental juga edisi spesial banget. Pasti kalau kalian nggak salah fokus sama tangkinya sih agak-agak dipertanyakan ya sama selera desain kalian. Karena menurut gue ini keren banget. Perpaduan antara polish chrome dan juga di sini ada sabuk gitu ya, kulit lengkap sama grafir Moto Guzzi-nya, dan juga ada jahitan merahnya di sini. Senada banget merahnya sama model rangka, emblem-emblem, sampai beberapa perintilan yang dipasang di motor ini. Kalau bagian samping, kita pasti tahu kalau ini adalah bentuk dari Cafe Racer karena model joknya dibuat ala-ala single seater gitu. Tapi ini dikasih cover plastik dan bisa dibuka sebenarnya. Kalau kalian pengen beli jok untuk tandemnya pun tersedia di Moto Guzzi Indonesia. Dan yang menarik di cover belakangnya ini dikasih nomor 7 karena ini motor punya Ronaldo. Bukan, ini 7 berarti V7. Jadi ini motor yang lagi-lagi sentimental banget. Kalau kalian mungkin pengen ganti nomornya dengan 46 atau nomor-nomor yang kalian suka, bisa aja di sini, tinggal tutup stiker ya. Sementara untuk bagian belakangnya, ini sih kelihatan minimalis aja, nggak banyak perintilan-perintilannya. Paling di sini ada LED stop lamp, lengkap sama lampu sennya, dan juga ada tatakan plat nomor buat yang belakang. Kalau yang depan sih nggak ada tempat plat nomornya. Paling kalau kalian pengen pakai tetap harus pakai ya. Platnya bisa diselipin di area fairing sini. Nah, terus yang menarik kalau masalah desain nih, ada attention to detail yang disimpan Moto Guzzi ke motor ini. Salah satunya di sini, di area stang ini ada nomor seri produksi nih. Ini sih motor yang kita review sekarang nomor 23. Motor ini limited, jadi memang nggak banyak nih produksinya. Dan juga di sini ada plat aluminium brush gitu warnanya yang disimpan di atas segitiga stang ini, lagi-lagi mempermanis tampilan. Dan yang paling penting ada tulisan Made in Mondello del Lario di arrangement clusternya ini. Yang membuktikan kalau motor ini buatan Italia, bukan buatan Vietnam ataupun buatan India. Yuk sekarang gak usah kita bahas lagi desainnya karena memang motor ini keren banget secara tampilan, klasik banget.
ada modernnya. Sekarang kita move on, kita turun ke bawah untuk kita bahas kaki dan suspensinya. Oh iya, sebelum kita bahas kaki dan suspensinya, kita bahas dulu rangkanya. Motor ini sebagai motor yang ada aura klasiknya. Motor ini pakai rangka yang modelnya double cradle gitu, klasik banget. Dan juga dikasih aksen warna merah nih. Jadi ngejreng banget dan juga kelihatan senada banget lah. Nah, sekarang kita bahas suspensi depannya. Di depan gua sekarang udah ada kelihatan, pastinya kalian juga ngelihat. Ini depan dia pakai shock teleskopik yang lumayan berotot. Diameter asnya 40 mm dan dengan jarak travel yang juga nggak terlalu panjang. Karakternya di depan ini nggak terlalu lembut. Lagi-lagi motor ini mungkin dikonsepkan untuk cafe racer, jadi pengen yang buat agak rigid ketika kita lagi menikung kencang. Dan dari yang gue rasakan sih, walaupun nggak terlalu empuk, tapi juga nggak terlalu keras. Jadi karakternya mungkin medium lah. Lalu untuk bagian belakang udah pasti lengan ayun dipasangkan dengan dua buah double shock gitu, kiri kanan dual shock. Yang kalau di brosur sih harusnya shock belakangnya Öhlins, tapi motor yang kita review ini sekarang dipinjeminnya dikasih shock belakang yang dengan vendor bawaannya Moto Guzzi nih. Tapi karakter shock belakangnya udah cukup banget karena diperuntukannya menyesuaikan atau menyimbangkan shock depannya. Gak terlalu keras, gak terlalu lembut juga, medium. Dan yang menarik ternyata reboundnya terasa pas banget. Jadi kalaupun lewat speed trap atau jalan berlubang gak akan nyampe bottoming. Dan motor ini masih enak banget buat dikendalikannya. Nah, untuk urusan sepatu, Moto Guzzi memasangkan sepatu yang belang ternyata depan belakang peleknya beda. Di depan pelek 18, lebarnya 2,5 inci, sementara bagian belakang pakai pelek diameter 17 inci, lebarnya 3,5 inci. Untuk urusan ban, ternyata pelek jari-jarinya ini bisa dipasangkan ban tubeless nih. Bannya ini pakai vendor dari Dunlop, di depan ukurannya 100/90, di belakang 130/80. Lanjut kita mumpung di bawah nih, kita bahas pengeremannya. Karena ini moge, jadi pengereman juga harus kuat banget. Di depan sini dikasih cakram single, cakram tunggal yang lumayan gede nih diameternya, yaitu 320 mm dan dijepit sama kaliper 4 piston dari Brembo nih. Master remnya pun pakai Brembo. Tapi untuk belakang, untuk mengimbanginya dia pakai cakram juga. Diameter cakramnya 260 mm dan dijepit sama kaliper 2 piston bukan dari Brembo, melainkan dari vendor bawaannya Moto Guzzi. Tapi overall yang gue rasakan pengeremannya ngebuat gue pede banget, apalagi dengan didukung sama teknologi dari ABS. Nah, udah lengkap semua kita bahas kakinya dan karakternya gimana. Sekarang kita pindah ke samping untuk kita bahas mesinnya. Karakter mesin dari Moto Guzzi ini memang kerasa banget di motor ini. Dari tarikan gas awal, bejukan awal, langsung keluar semua tenaganya. Dari mesin yang V-twin, bentuknya melintang gini, berkapasitas 744 cc, 90 derajat V-twin. Dan yang menarik kalian bisa lihat pastinya nggak ada radiator di motor ini, karena pastinya dengan head yang keluar gini, menyembul keluar, pastinya udara akan lebih gampang masuk ke head, jadi pendinginan mesin juga pasti akan lebih maksimal. Itu pun yang gue rasakan, motor ini dipakai kebut-kebutan, dipakai macet-macetan di siang hari Jakarta, ternyata masih nyaman banget. Gue pakai pun gue kira awalnya akan meresahkan gitu ya panas mesinnya, tapi ternyata enggak. Asalkan kita pakai celana panjang pastinya. Karena panas mesin akan kerasa di daerah lutut dan daerah agak ke bawah betis sedikit. Nah, kita balik bahas mesinnya lagi. Mesinnya ini punya karakter yang tadi gue bilang bertenaga di tarikan awal, tapi benar-benar nggak kerasa jerky ataupun terasa liar buas gitu ya. Mesinnya ini masih nyaman buat pemula karena dibekali juga sama traction control atau Moto Guzzi menyebutnya dengan Moto Guzzi Controle Trazione. Jadi kalau kalian pemula atau kayak gue lah jarang-jarang pakai moge, pasti nggak akan kesulitan pakai Moto Guzzi ini. Walaupun perlu ada penyesuaian di awal-awal karena memang tenaga mesin dari V-twin ini agak buas di tarikan awalnya. Nah, mesinnya ini pakai piston yang berdiameter 80 mm dan juga jarak langkahnya 72 mm. Karakternya mesin overbore. Dan mesinnya ini diklaim sama Moto Guzzi bisa mengeluarkan tenaga sebesar 52 daya kuda dan torsi 60 Nm. Dan tenaga yang segitu dikeluarkan di RPM atau putaran mesin yang rendah. Nah, biarpun yang tadi gue bilang tenaganya sangat buas di tarikan awal, tapi di tarikan menengah dan atasnya pun mesinnya nggak belet-belet amat lah. Jadi kalau kita mau kenceng-kencengan atau kebut-kebutan dikit, ketemu jalan kosong, mesinnya masih nyaman banget. Nah, tenaga dari mesin khasnya Moto Guzzi juga disalurkan ke roda belakang pastinya melalui transmisi yang pakai gardan gitu sistemnya. Jadi pastinya transmisinya lebih responsif dan juga secara tampilan jadinya clean banget kelihatannya. Kalau dicuci pun jadi lebih kelihatan clean gitu, karena nggak ada rantai-rantaian atau oli-olian. Nah, dan juga yang menarik perhatian kita pastinya, karena ini mesin V-twin, jadi keluaran knalpotnya pun ada dua silencernya, kiri kanan gitu, yang ngebuat lagi-lagi tampilannya dari belakang
berotot banget nih. Yuk, sekarang kita duduk di motor ini untuk kalian lihat gimana sih posisi riding gua. Dan kita dengerin nih suara raungan mesin dari Moto Guzzi V73 Racer ini. Nah teman-teman, pastinya motor-motor cafe racer ini dibuat dengan dimensi yang lebih rendah dibanding motor pada umumnya. Dan tinggi gue 178 cm ini pastinya bisa menampak dengan sempurna di motor ini. Apalagi karena tinggi joknya hanya 770 mm nih. Nah, posisi duduknya sih ala-ala yang dari motor cafe racer pastinya rendah dan juga footstepnya ternyata nggak terlalu ke belakang. Jadi posisi kayak gini masih nyaman banget buat di jalan raya sebenarnya, buat stop and go. Tapi stangnya ini model under yoke, jadi stangnya pastinya lumayan rendah nih. Jadi kalau kita riding pakai motor ini, dipastikan akan ngerasa pegel gampang di area ankle dan juga di area pinggang sini nih. Apalagi kalau kalian bawa tas. Tapi overall kalau kalian suka motor-motor yang bergaya nunduk, bergaya sport fairing kayak gini, pastinya nyaman pakai Moto Guzzi nih. Kalau gua sih rasanya akan lebih nyaman pakai V73 yang stone, alias yang modelnya ala-ala cruiser atau roadster gitu lah. Nah motor ini pas gua angkat dari posisi diam lumayan kerasa beratnya karena bobot motor ini ada di 189 kg kalau kosong, kalau nggak ada bensin dan nggak ada olinya. Tapi kalau diisi semua full tank bobotnya bisa sampai 209 kg. Jadi kalau kalian pakai di macet-macetan pastinya akan sedikit menyulitkan, apalagi karena motor ini dia pakai spion model bar N gitu. Jadi kalau macet-macetan mungkin harus hati-hati nyelap-nyelipnya, takut khawatir akan nyenggol kendaraan lain. Nah kurang lebih kayak gini tampilan duduknya. Udah pasti nggak bisa boncengan karena dikasih cover belakangnya ya. Tapi yang menarik tetap ada footstep pemboncengnya. Dan footstepnya keren banget nih, gaya-gaya CNC gitu ya. Terus juga di sini gue mau jelasin detailnya kalau urusan tangki ini. Ternyata tangki yang chrome gini bisa menampung cukup banyak bensin karena kapasitasnya 21 liter bensin. Tapi karena ini nggak ada fuel meternya, jadi kalau udah nyala berarti udah pakai tangki cadangannya atau reserve fuelnya yang kapasitasnya 4 liter bensin. Nah sekarang kita bahas dulu yuk bagian kokpitnya. Ini kunci udah nempel di sini, tapi kuncinya kayak gini nih bentuknya teman-teman. Kita coba nyalain ya. Yoi, karena motor injeksi langsung nyala sensor-sensornya. Sederhana banget, hanya ada 2 buah dial lingkaran. Yang sebelah kiri pastinya ada speedometer sampai 200 km per jam. Sebelah kanan ada tachometer yang cuma sampai 8000 rpm nih ravingnya. Sebelah kiri ada multi information display yang digital gitu, bisa menampilkan banyak informasi. Terus juga kalau untuk perintalan stangnya sih nggak ada yang spesial dari motor ini. Sebelah kiri semua sama kayak motor pada umumnya, tuas-tuasnya. Di sebelah kanan pun paling ketambahan ada tombol mode doang nih di sini. Dan sekarang kita cobain aja buat nyalain Moto Guzzi V73 Racer ini. Yuk. Kita matiin dulu ya. Nah, ternyata yang menarik di sini adalah layar information display-nya ini agak sedikit posesif gitu. Nyuruh kita sering-sering ganti gigi atau gear shift karena di sini shift light-nya akan nyala merah gitu di indikator warning-nya ini untuk kita ganti gigi. Dan di RPM yang nggak terlalu tinggi nih. Jadi kita harus sering-sering pakai di gigi yang lumayan tinggi lah. Tapi overall sih sisanya bener-bener motor ini nyaman banget buat dipakai harian. Kalau kalian mungkin sultan, lagi-lagi gue bilang, karena motor ini lumayan mahal dan juga bensinnya lumayan boros. Tapi kalau kalian mau pakai buat sunmori doang atau dikoleksi, motor ini juga cocok banget nih. Nah teman-teman, untuk bawa pulang Moto Guzzi V73 Racer ini, kalian harus siapin dana sebesar 535 juta rupiah dan udah on road DKI Jakarta. Nah, jadi teman-teman menurut kalian gimana? Apakah kira-kira dengan budget 500 jutaan layak buat membeli satu buah Moge Cafe Racer ini? Coba sampaikan di komentar di bawah. Dan juga habis kalian komen nih, jangan lupa untuk kalian like video ini, kalian share ke teman kalian, dan juga kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Facebook Otomotif. Gue Hafiz pamit. Ciao!